kalau tiba-tiba pengen nikah muda gimana? Nggak apa-apa kata papa aku nggak apa-apa gitu. kayak nggak apa-apa menghindari zina kayak gitu lah. Masya Allah. Malah mama aku yang kayak Ini orang tuanya mirip kayak aku nih. Sama Iya. itu berarti Nah, kita. kalau ini mirip. Itu kita Kalau ini sama. mirip. nggak apa-apa kan pacarannya halal. Oh iya juga Kalau ya. Mama Iis kaya dulu. Tapi kalau kamu misalnya nyari kan Devano aku taunya dulu kalau pasangan pasti kayak penyanyi gitu gak sih? Iya gak sih? Sekarang harus gitu gak sih kalau pasangan penyanyi atau Enggak atau juga, enggak juga. Enggak melulu penyanyi. Cuman kayaknya kalau orang yang bisa nyanyi Kayaknya seru gitu ya. Adik sayang cepat turun wangi kembang. Udah gitu. Gantung. itu kalau di set Aduh. banget, Bang. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Apa kabar Devano dan Keisha? Baik banget, Bang Atta. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Adik-adik lu apa mau kabar? ditanyain adik lu. Oh, kalau lu pertanyaan cuma satu, kapan jadi nikah? Aduh. Aduh. Tapi ya Tor, kayaknya udah lucu banget deh, Bang. Iya sih, ya kayak Tapi kayaknya tabung lu gitu lebih sih. lama sama Bella deh kayaknya. Aduh, iya. kayaknya Aduh. bisa kayak tahun ini ya. Ya, gitu. Lu mau nyembak gua? Oh, kalian sama-sama punya kartu ya? Aduh. Punya dong. Kalian sama-sama punya kartu ya? Enggak. Saya paling aman di sini ya. Kamu gak ada kartunya, gak Tidak dipegang ada. sama siapa? Saya aman. Masih Tidak ada. aman, masih aman. Tapi kalau kayak anak-anak muda kayak kalian kan masih pada produktif. Kalian lebih pilih nikah muda apa karir dulu? Itu pilihan. Coba kita perdebatan di awal podcast itu. Aku sebenarnya kalau emang udah matang dua-duanya nikah dulu nggak masalah, tapi karena sekarang ini cowokku juga masih kerja, masih merintis karir, aku juga masih pengen kerja. Karir dulu sih untuk saat ini. Saat ini. Tapi kayak bulan depan, 2 bulan ke depan gak ada yang tahu. Oh, jadi kamu tuh nggak nutup nikah muda? Enggak. Oh, langka. Cewek kayak gini masih ada Masih berarti. sih. Masih ada berarti. Masih ada. Justru anak-anak zaman sekarang tuh malah pengennya mematangkan dulu baru. Iya, Bang. Lebih- Karena finansial kalau cowok apalagi dari segi Bener. finansial lah, Iya. apa segala macam. Apalagi cowok Kayak ya, Bang Bang. Atta sekarang aja. Tapi Apa Bang tuh? Atta kan sukses banget Enggak sekarang. ada. Banget. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau aku punya kepercayaan malah Nikah kalau dulu. misalnya nikah itu malah bisa secara financial kayak Tuhan lebih bantu gitu. Rezekinya datang Rezekinya. sendiri ya. Banyak yang bilang gitu juga sih. Banyak juga. Cuman kayak Tapi itu perdebatan juga sih. Tidak berlaku di keluarga saya kayak. Jangan nikah gitu. Aku udah tanya papa mama aku kalau tiba-tiba aku iseng aja nanya, suka iseng nanya kan. Tiba-tiba aku nanya, aku kalau tiba-tiba pengen nikah muda gimana? Nggak apa-apa kata papa aku nggak apa-apa kayak nggak apa-apa menghindari zina kayak gitu lah. Malah mama aku yang kayak Ini orang tuanya mirip kayak aku nih. Sama Iya. itu berarti Nah, kalau kita. ini mirip. Itu kita Kalau ini sama. mirip. nggak apa-apa kan pacarannya halal. Oh iya juga Kalau ya. Mama Iis kaya dulu. Itu nyokap gue kayak kerja dulu aja ngapain sih masih Iya, kecil. tapi kadang-kadang bapak sama ibu suka beda Iya, nggak sih? jadi kayak, Pasti kayak bapaknya sukanya ini nggak tahu ya, ini beda-beda. Bapaknya tuh biasanya lebih agamais kayak udah yang penting kamu gak dosa dulu. Kalau Iya. ibunya dia lebih kayak udah kaya dulu, bahagiain kamu Bahagiain dulu, diri orang tua sendiri, dulu, orang tua, iya, benar. baru. Tapi kalau kamu setuju yang mana? Tapi kaya dulu sih sebenarnya. Kaya Jadi punya uangnya udah settle baru nikah. Kalau menurutku ya, aku visinya dulu nih, mau kemana dulu nih, yang jelas dulu. Karena kan kalau kaya itu kan Kaya itu relatif kan? Karena rezeki itu kan datangnya dari Tuhan. Iya. Tapi kalau ikhtiar itu bisa manusia kan. Iya. Tapi kan nggak semua orang bisa kaya. Iya. Tuhan itu kan udah ada jalannya masing-masing. Ada orang bisa sampai segini penghasilannya, Iya. ada yang segini, ada yang segini. Tapi gini loh Bang, Tapi Pemikiran bisnismen tuh beda, ini bro. kayak gue bingung. tapi kadang-kadang itu kita udah kerja keras pada tahun lalu nih. Tapi datangnya itu malah bukan di tahun lalu. Datangnya misalnya baru 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi gitu Tapi loh. Jadi ada kayak ini nggak? Aku nggak tahu sih. Seingat aku pelajaran agama aku waktu sekolah, aku nggak agamis banget. Tapi setahu aku ada beberapa takdir apa ya namanya dibagi dua kan? Ada yang bisa dirubah, ada yang ada yang nggak bisa dirubah. Oke, kalau itu bener, aku setuju juga. Ada takdir yang nggak bisa, kayak mati, Iya, jodoh, tidak bisa. Itu katanya nggak bisa itu dirubah. katanya Ya? nggak bisa dirubah. Menarik nih, topik ini menarik ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Tapi kan nanti di yang pembahasan yang itu kan ntar ada tentang itu kan. Maksudnya kan jodoh sama kematian itu kan diatur Tuhan. Sampai aku pernah tanya sama orang yang maksudnya lebih berilmu lah. Kenapa kalau jodoh udah diatur Tuhan,
perselingkuhan, kenapa ada orang cerai? Iya, aku juga. Kamu pernah nanya nggak? Aku pernah nanya Kak ke siapa ya? Aku lupa deh. Terus jawaban yang paling bisa aku terima, aku tanya aku kayak Iya. excited banget. Jawaban yang bisa aku terima kayak misalnya aku sama Devano nih, misalnya Iya. aku nikah sama Devano. Iya, Terus cocok sih. aku Maksudnya enggak, bukan, enggak, maksudnya di enggak, film. kan Di misalnya film Gua mau cocok. bilang amin, Di gua takut filmnya dimarahin cocok. Baila di sana. Bukan di filmnya maksudku cocok. Podcast komersial. belok. Iya. Misalnya aku nikah sama Devano, terus aku meninggal duluan. Nah, jodoh aku tuh Devano, tapi bukan berarti Devano jodohnya aku gitu. Oh, jadi Itu kayak paling bisa aku terima sih sejauh ini. itu mesti bisa make sense. Iya kan? Tapi kalau misalnya karena itu kalau meninggal. Kalau nggak meninggal. Nah, kalau itu- nggak meninggal nggak tahu tuh. Kalau aku ya, Coba gimana Devano? Silakan. Pusing ya. kalau aku diceritain ya, jodoh misalnya kita berjodoh nih. Kita udah nikah segala macam tapi entah maut atau apapun yang memisahkan ya jodoh kita sampai situ gitu. Oh iya, kalau ini aku setuju juga. Kalau misalnya tahun setelah itu atau jodohnya yang lain. waktu setelah itu jodoh yang lain ya berarti jodohnya saat itu yang itu lagi Oke. gitu. Oh, berarti- Jadi kapan? Jadi apa? Dia juga bingung tau kalau ditanya, tapi suka nanyain orang. Nanyain aku. Bismillah. Apa bismillah apa? Bismillah aja dulu kan biasa kata orang. Amin, Iya. amin. Tapi kalian pernah gak sih kalau lagi main film ataupun nyanyi gitu gampang cinlok gitu gak sih? Aku belum pernah cinlok sih. Mungkin dulu. Oh, enggak sih, enggak cinlok sebenarnya. Gak pernah cinlok sama Iya, sekali. aku sejauh ini juga belum pernah. Apalagi Nggak kan pernah. kalau bikin film atau musik itu kan biasanya di studio lama. Iya, bareng dia terus. Ya kan Iya. ada batasan. Walaupun Benar. mungkin acting itu melewati perasaan tapi harus ada batasan juga. Bener. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya kita mendalami satu karakter tuh kita harus jadi karakter itu kan. Berarti kalau kita cinta harus cinta beneran. Oh ya kan? memang itu acting, tapi maksudnya Tapi bukan kitanya. Iya, tapi ada batasan. Roh yang berbeda. Tapi emang ada tuh orang kayak misalnya nih dia aktingnya bakal berpasangan ataupun dia bakal bersahabat. Jadi dia sebelum syuting itu mereka jalan bareng dulu biar dapat chemistry-nya. Kan ada yang sampai kayak gitu tuh pendalaman karakternya. Kamu nyampe gak sih kayak Kita harus jalan Kita bareng? rame-rame ya. Iya. Karena kita mungkin di sini ceritanya bertiga ada sahabat gitu. Ada aku, Ada Kesha, satu sama lagi Mika Mika. Hernan. Oke, jadi kisahnya itu memang kalian harus bersahabat jadi jalannya juga Yes. bareng-bareng. Betul. Tapi kalau kamu misalnya kan Devano aku taunya dulu kalau pasangan pasti kayak penyanyi gitu gak sih? Iya gak sih? Sekarang harus gitu gak sih kalau pasangan penyanyi atau Enggak atau juga, enggak enggak juga. juga? Enggak melulu penyanyi. Cuman kayaknya kalau orang yang bisa nyanyi Kayaknya seru gitu ya. Iya. Oh, berarti kamu suka nyiptain lagu. tipe kamu ya? Iya sih. Tapi ada yang Lumayan lucu nih sih. dari mereka berdua bang. Apa Kan nih? mereka tuh biasanya bikin lagu nih. Dua orang ini nih biasanya bang. Tapi kali ini mereka main film. Jadi kayak Iya. dua-duanya main film di saat yang bersamaan di film yang sama. Apakah kalian ada soundtrack juga di dalam film ini atau enggak? Kalau soundtrack Enggak sih, sebenarnya catat ini enggak, ya. cuman ada adegan yang melibatkan nada-nada juga lah. Ada lah, tapi tidak bisa spoiler. Jadi ya begitu. Tapi kamu ngerasa pas nonton film yang kamu mau tayang apa namanya ini? Malam Pencabut Nyawa. Malam Mencabut Nyawa ini kamu ngerasa di situ udah memberikan yang 100% nggak masih kayak gue mestinya nggak gitu masih ada kayak gitu nggak sih? Untuk yang ini karena aku tahu orang-orang di belakang layarnya sangat hebat. Maksudnya aku tahu sutradaranya Mas Siddhartha Tata, kita punya DP-nya Mas Bagus, DOP-nya ya. Iya, terus juga ada Mbah sebagai production designer dan bass juga Iya, itu ikut bagus libat dalam banget production sih. house-nya. Itu Jadi bagus kayak banget. aku rasa kayak kurang keren gitu kalau misalnya kita tidak ngasih 100% yang maksimal. kita punya gitu. Aku kayak ini kan aku ceritanya jadi insomnia gitu kan, Bang. Oke. Aku komit ke diri aku kalau aku bisa untuk nggak tidur selama aku syuting. Demi apa? Dan itu terjadi. Jadi kamu 2 hari nggak tidur? Bukan 2 hari, 25 hari. 25 hari kamu nggak tidur? Cuman sejam. Gak mungkin. Tidur Beneran kecil. dong. Tidur kecil-kecil Tidur- ya. Tapi maksudnya- Ticil. Tapi itu komitmen yang aku jalanin setiap harinya untuk jadi seorang respati gitu. Tapi emang manusia bisa tidur nggak tidur Bisa 25 hari? Bisa. Tapi ada plus minusnya, Bang. Minusnya aku mimisan jadi sering, blackout jadi sering gitu. Oke. Cuman secara teknikal aku pengen ngewujudin itu aja. Dan ini bakal tayang tanggal Tanggal 22 Mei. Tanggal Berarti 22 Mei. Yes. bulan ini Bulan ya? depan. Bulan depan. Oh, jadi dari sekarang udah warawiri lah ya. Oke. Ada nggak pengalaman yang kan biasanya ya di film-film horor tuh kan ada yang kayak tiba-tiba kursi terbang atau tiba-tiba kursi jadi meja atau apa gitu kan? Kalau di setnya sih nggak ada, cuma di Nggak ada. penginapan kita. Iya. Jadi pasti nggak ada
yang nggak digangguin gitu. Pasti semuanya digangguin. Kayak Kamu digangguin? Gua enggak. Kesha enggak sih? Oke, saya enggak. Kayak Cuman karena emang tuh serem Felicia aja. tuh yang nemenin dia, asistennya dia tuh cerita sama aku, dia ketindihan lah, terus kayak dicolek-colek lah atau apa gitu. Iya. Terus kayak Mika kasurnya digoyang-goyangin. Aku denger tokek 11 kali, Bang. Itu Itu toket aneh tiap, banget sih. tiap malam itu tiap Tokek, malam selalu ada tokek, suara. tokek, tapi 11 kali. Berarti ini hantunya iseng ya? Iya kayaknya ya. Iya. Iseng ya? Mungkin karena kamu nyeritain hantu di situ jadi dia ngerasa keganggu. Iya. Tapi bisa jadi sih Bang kayak gitu. Iya. Tapi itu hantunya bener yang terjadi di daerah itu. Di daerah itu. Di daerah itu. Karena Tapi kita syutingnya di luar kota. tapi kamu percaya nggak sih sama hal-hal gaib Sebenarnya sebenarnya? Aku percaya ada dunia yang kita nggak di sana aja gitu. Tapi apapun bentukannya nggak tahu sebenarnya. kalau kamu Dev, Nah, Aku kamu kan sejujurnya- orangnya logis banget nih. Nggak, aku sejujurnya belum ngerasain Belum pernah hal-hal goib sih. Walaupun mungkin kayak ada yang jahat misalkan gitu-gitu, cuman nggak ngerasain apapun yang Tapi kamu nggak percaya? belum percaya sih Bang. Sama santet percaya nggak? Itu yang tadi aku maksud Bang. Nah ini deh. Kalau santet tuh ya mungkin karena adanya santet buat aku, jadinya aku mulai kayak mencoba cari tahu nih santet nih beneran setan atau bukan gitu. Oh, kamu sempet cari tahu hasilnya? Belum nemu. kalau kamu percaya nggak santet? Santet. Aku nggak percaya. Kenapa Bang? Karena menurutku itu adalah rekayasa manusia yang kalau memang itu terjadi itu kebetulan menurutku. Karena tidak ada orang, aku tuh nggak percaya peramal juga. Tapi aku percaya orang punya indera keenam, percaya. Aku percaya ada makhluk halus, percaya. Aku percaya Tuhan Jin itu ada. menciptakan bukan hanya manusia, karena Tuhan kan menciptakan jin dan manusia. Yep. Jadi jin itu ada. Jadi aku percaya jin itu ada di kehidupan kita. Jadi kalau ada orang diganggu sama makhluk halus itu dari jin, bukan karena santet, bukan karena kalau aku misalnya orang bilang ini ada boneka nanti aku tusuk Devano mati gitu. Kalau Karena tiba-tiba santet. manusia yang bikin perjanjian sama jin gimana bang? Nah ini Buat gangguin lu. ini butuh orang-orang yang Indigo. yang lebih pinter lagi untuk menurutku itu bisa terjadi, karena menurutku itu nggak gampang karena kan Tuhan udah ngatur kamu kapan mati. Kan tadi kan katanya ajal nggak bisa dirubah, tadi pembahasan kita di awal kan. Ajal nggak bisa dirubah, itu udah diatur Tuhan. Jodoh bisa diatur Tuhan. Makanya orang bilang gini, kalau ajal bisa misalnya ajal itu nggak diatur Tuhan, kenapa ada orang misalnya ngerokok nanti cepat mati, ada orang 100 tahun masih ngerokok nggak mati-mati? Iya. Karena Tuhan udah ngatur dia matinya di situ. Kita jadi kayak iya. Kita kan lagi dengerin. Bener nggak sih tapi? Bener-bener, gue percaya. Gue Bener, udah bener, percaya bener. banget semenjak lu jadi bapak ini. Tapi kan sama gue jadi bapak-bapak banget ya. Tapi emang sejak kita menikah ya, nggak tahu ya. Ini kembali ke pembahasan tadi ya. Facts lagi, Kalau facts. kita Oke, oke. menikah, pas lagi punya anak, itu tuh jiwa kita kayak pengen bertanggung jawab. Betul. Pengen Terus lebih banyak tahu. lebih banyak tahu, terus kita kayak explore ilmu pengetahuan, lagi lebih suka baca, lebih suka itu muncul terus tau. Karena kita kayak bertanggung jawab nih anak gue nanti gue mau arahinnya kemana gitu. Iya sih. Ya udah punya tanggung jawab soalnya. Kita tanggung jawabnya apa? Kucing. Tapi itu sebuah tanggung jawab loh. Oh iya memang. Iya memang. sih sebenarnya. Iya kan? Iya, Belajar, benar. belajar, Ah, iya, belajar. Karena gue melihara kucing juga. Oh, sensitif dia. Aku juga pecinta kucing. Aku punya kucing Aku punya anjing juga nih. Kamu Kalian kucing? kucing anjing. Banyak banget aku Dua-duanya. melihara banyak banget. Berantem nggak? Kucing Coba. anjing. Enggak, Tanya. berteman. Aku kucing sama anjing nggak berantem. Aduh, nah gitu dong. sorry. Tapi aku emang dari dulu sama dia suka berantem. Enggak ya? juga. Biasanya Nggak kamu biasa yang sih. menindas. Iya. Tidak ada Kar itu kartu. anak berapa atau anak berapa? Aku pertama. Kalau aku keempat. Tapi kalau aku lagi jalan dia disangkain bapaknya aku. Kok bisa gitu? Enggak itu kok emang lu narsistik aja mengaku itu. Kalian ini pertama kali nggak sih main film horor? Betul. Yes, kita Demi berdua apa? pertama kali Pertama kali main nih. film horor. Jadi pressure-nya dan challenging-nya gede banget ya. Ya bersyukurnya juga sangat Acting apa yang paling susah? apa tuh Cam? Pas main film horor ya? Apa kagetnya? Kayak kaget kalian harus berapa kali take kayak? Sebenarnya bukan actingnya sih, mungkin karakternya kali ya kak. Soalnya kalau yang aku peranin aku jadi Wulan. Wulan itu beda banget sama Keisha. Wulan itu lebih kayak dingin, cuek, misterius, terus suka menyendiri gitu. Sedangkan aku kan yang bawel gitu. Jadi ngerem emosi tuh ternyata capek banget, kayak aku harus diem gitu. Terus bedain gestur apa segala macam. Yang pemerannya jadi horor, jadi hantunya siapa sih? Jadi hantu. Dia kayaknya jadi hantunya tuh. Kenapa? Serem ya muka? Enggak, soalnya di trailernya ada muka kamu kayak bolong-bolong gitu kan. Ya itu kesurupan. Iya. Dia kesurupan. Jadi aku punya aku dan Itu lumayan Respati tuh ini buat di kamu tuh aku sama-sama inget apa banget. nih? Jadi adegan ada kursi terbang itu kan dia kan yang terbang.
Dia sampai puyeng palanya jadi pengker gitu ya, Cah. Maksudnya jadi kayak linglung gitu kan lu Iya, belum lagi jedotin kepala. Kan tadi ada kan jedotin kepala Itu jedotinnya asli nggak? Asli, cuman udah safety sih. Jadi mejanya udah empuk gitu. Oh. Malah enak kayak nyaman gitu. Kayak trampolin aja gitu. Enggak. Ayo lagi jadi lagi. Enggak kayak trampolin gitu. Enggak dong, enggak. Jangan enggak. Jadi Saya yang ini. Sakit kalau itu. Ternyata dia udah kayak kebal gitu. Sempat blackout juga ya kan kerasukan Iya. kayak nahan gitu langsung begitu kan langsung Iya. teng. Dan di Karena sini itu tuh nahannya lama banget. Ya, di sini tuh juga adegannya tuh nggak melulu horor yang setan-setanan, tapi Ada lebih ke thrillernya. thriller dan juga technical yang kayak kita butuh sling-slingan, kita terbang dan segala macam hal, terus juga ada yang ruangan muter gitu. Jadi ambisiusnya Mas Tata, Mas Tata. sutradara kita tuh pengen bikin set transisi di mana ruangan itu bakal muter. Jadi kita bakal lawan hantunya Jadi itu muter lewat- gitu nih ruangan ini. Tapi aku ngelihat tadi trailernya ya, benar-benar kayak high production value-nya kayaknya tinggi banget ya. Alhamdulillah sih. Oh itu kenapa kalian terima ya main film? Gimana? Kita casting, Bang. Oh, Iya. casting. Percaya nggak kita castingnya tuh digilir gitu ya? Iya, jadi kan Oh ada iya, 3. walaupun Iya. kalian udah punya Bocorin dong yang Di lain yang dalam nggak satu- dapet castingnya. Jangan Oh dong. iya, sorry. Nggak kayak gitu. nama-nama atau inisialnya aja. Jangan dong. Sorry. Kita bareng-bareng waktu itu jadi bener-bener bukan yang kayak aku casting jadi ini terus besokannya siapa gitu, kita bener-bener bareng. Jadi ada satu karakter ini 3 kandidatnya datang. Iya. Terus karakter lain juga 3 kandidatnya datang gitu. Jadi Jadi rame-rame misalkan kayak digini. gini, kayak yaudah sekarang kamu jadi Respati. Oke udah, kamu sekarang giliran jadi kayak dia gitu. Kamu kayak dia lagi. Jadi gitu, ada ini misalnya kakak nih casting semuanya nih Respati gitu. Jadi Bareng. kita baca gini bang. Dan itu di situ udah aktor semua, lawannya Iya. kalian aktor semua. Oh, Itu nama-nama pertama kali casting atau enggak? Enggak juga. Enggak. Cuman Enggak juga. kayaknya untuk pertama kali digilir gitu. pertama kali casting Bareng-bareng rame-rame. Bareng-bareng. Oh, pertama kali casting rame-rame ya? Oh, I see. Biasanya soalnya kan kayak ngantri terus ganti-gantian satu-satu kan. Itu Kayak di bener-bener film-film bareng. soalnya gue belum pernah casting, Bang. Lu kan pernah waktu Gak itu. pernah casting gue. Oh. Gue privilege alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak boleh itu nggak boleh ditiru ya. Karena aku hitungannya di situ dulu ya menurutku industri film itu dia butuhin YouTuber atau apa untuk main juga. Ya, tapi Pada nggak salah zaman sih. itu. Pada zaman itu gitu. Jadi orang tuh ada main filmnya karena faktor followers tuh ada. Memang. Itu harus diakui ya, bukan Betul, karena betul. Iya. Tapi aku tuh selalu pengen belajar. Jadi misalnya aku ngeliat nih aktor ini lebih jago, aku akan bilang, "Mas, dia lebih jago daripada aku." Betul. Tapi aku akan belajar sama dia kalau misalnya film itu memang butuh. Karena waktu itu film pertamaku tuh aku diajak Horor kan? horor sama film Raffi. pertamanya horor. Oh, itu iya. 13 The Haunted ya? Iya, sama Steffi, sama siapa lagi ya? Banyak lah waktu itu lah anak-anak muda semua lah itu. Valerie Thomas gitu-gitulah. Nah, itu waktu itu lebih kayak gitu. Tapi selanjutnya aku coba bikin film sendiri, ternyata nggak gampang sama sekali dan itu aku langsung meledak malah aku. Dan belum dengan dramanya, dengan harus aku reki tempat, aku harus bikin cerita dan aku harus acting dan aku harus ngegedein badan. Yang aku Superhero itu kan ya. Iya. Batman itu ya. Tapi yang aku bersyukur dari badan aku sekurus beratnya 49 jadi 60 kilo. 49 buat cowok kurus banget. Kurus banget Kurus aku dulu. banget ya. Aku dulu kurusnya parah, sangat kurus. Sekarang pas aku tiup jatuh. Iya. Enggak sampai ditiup jatuh juga. Oke, ini sekarang tadi kita bahas film kan seru ya. Coba sekarang aku mau tanya ke kalian pribadi. Kayak kalian udah nyobain nyanyi. Ini pertanyaan bagus banget. Gua aja yang nanya boleh nggak? Coba boleh. Boleh. Kan kalian udah bener kayak masuk ke industri film. Kalau misalnya nih, kalau menurutku ini bakal gede banget ya, bakal rame ya. Amin. Kalian bakal beranjak dari industri kalian sekarang atau bakal lanjutin di film? Maksudnya kayak berpindah dari musik, Dari- Musik Oke. ke film gitu ya. film atau kayak gimana? Kalau dulu kalau ada podcast kayak gini nanyain kayak mau pilih nyanyi atau acting, aku pasti pilih nyanyi. Tapi kalau sekarang acting tuh udah jadi sesuatu yang aku bisa perhitungin. Jadi kayak udah mulai cinta itu sekarang tuh kayak Oh, iya. udah mulai ini banget gue. Jadi kayaknya acting tuh pada akhirnya bisa apa ya? Yang tadinya cuman kayak berat banget lagi syuting gini-gini, tapi lama-lama kayak cinta gitu, kayak pengenalan karakter itu kayak Yap. kayak terapi jatuhnya, kayak mencari jati diri juga bisa dari lewat. Iya lagi. Cari Jadi kayak karakter. bisa kita ambil poin. Terus ketemu habit baru gak sih kayak nungguin set terus? Iya, beda banget sih kalau Dan nyanyi aku sama harus syutingnya. akui ya, semua orang film itu fisiknya lebih kuat dari Betul. profesi lain. Iya. Bukan hanya aktornya, krunya. Krunya, Kamu aduh. lihat gak sih? Kru itu dari film lain ke film lain kadang-kadang istirahatnya cuma berapa Langsung, hari. ya. Terus mereka kayak nggak pulang gak sih? Pagi
kelar pagi. Gitu loh. Terus aktor-aktornya tuh lebih kayak yang totalitas pengen bikin karya gitu gak sih? Kalau nyanyi kan kita udah tahu ya, dibayar tuh per manggung pasti kan kayak shot mahal, Stefano mahal. Kalau film kan kita harus berkorban, nyiapin waktu, baca skrip, Yes. nyari karakter. Karena kita belum nyampe industrinya kayak luar yang satu film bisa ngidupin lu sampai 3 tua tahun gitu. ke depan gitu. Seninya tebel sih kalau film. Lebih panjang prosesnya juga. Lebih panjang. Tapi kan di situ kelihatan kalau dedikasi kita pengen nyoba berkarya di bidang yang ini gitu. Kalau di musik itu kan banyak kolaborasi juga ya. Tapi kalau di film tuh kayak rasanya kolaborasi itu banyak banget ya. Lebih luas timnya mungkin ya. Tapi kalau kalian lihat siapa yang paling kerja keras di film itu? Bagian apa? Semuanya lagi ya. Apa nih malam mencoba-coba ini? Malah beda-beda semuanya sih. Semuanya sih. Kak. Semua ya? Karena kalau misalkan Tapi tadi ngeliat make upnya aja kayak gitu Bang. Iya. kalau misalkan kita bilang cuman dia gini misalkan yang kerja keras itu artinya kayak kita gagal Nggak adil untuk juga ya. iya, nggak adil Karena dan semua gagal. bener-bener yang kita tampilin. Bahkan kayak cuman aku doang, makeup, rambut, terus ada prostetik, terus ada pakai sling, ada adegan apa, itu kan semuanya melibatkan banyak tim banget kan. Jadi emang teamwork sih sebenarnya. Belum online editing ya tadi kayak Yes. gitu. Beuh, gila sih itu keren. Wow, ini sih keren ya pembahasannya. Nah, karena Kita berdua nggak suka horor. Kita berdua tuh benar-benar nggak suka horor. Kalau disuruh nonton film horor Tutup kita tuh telinga bakal aku. benar kayak tutup telinga. Maksudnya kalau nonton tuh nggak takut, tapi kalau dikaget-kagetin gitu nggak takut ya. Apa yang bikin menurut kalian berdua bisa nggak kalian bikin kita nonton film horor? Kenapa kita harus nonton film horor ini ya nggak bang? Tadi sempat di-mention Devana tuh salah satunya ada. Ini different aja sih. Ini Yes. fresh dari segi pengambilan gambar itu ini bakalan menjadi sesuatu yang bisa kalian lihat tuh wah ini mahal banget. Kayak set-setnya terus juga kita punya direkturnya juga itu sangat wah menarik banget. Abis itu kita di sini tuh nggak melulu setan-setanan segala Yep. macam hal, tapi di sini kita ada drama technical, keluarga juga. drama, Luas, kompleks banget sih. Betul. Sangat. Oke. dan itu diadaptasi oleh novel yang berjudul Respati. Oh, Iya. tadi ini dari novel. Tadi dari Yep. novel. Nah, novelnya ini memang film ini tuh menceritakan tentang Novel lama kah mimpi. atau baru? Lama sih kayaknya. Oh, udah lama. Mimpi yang menjadi kenyataan gitu loh. Jadi kayak aku melihat Kayak Final sosok Destination gitu. semacam ya pokoknya aku melihat sosok misterius di dalam mimpi aku yang membunuh orang di dalam mimpi, tapi tiba-tiba di hidup Kejadian. kehidupan nyata kejadian gitu. Jadi itu yang berusaha kita cari bareng-bareng kayak kenapa nih gitu. Aku penasaran sih akan nonton film ini. Tapi memang podcast ini harus yang bahas filmnya agak tengah ke belakang. Jadi aku akan nanya kamu sebelum tanya tayangnya kapan ya. Boleh. Oke, kita lanjut. Kamu di umur kamu yang sekarang, ya ini kan di umur kamu masih muda-muda, ya. Kalian ngerasa hilang gak sih masa muda kalian? Kan misalnya Masa main. masa main kayak orang-orang tuh sekarang kayak di luar tuh umur-umur kita mungkin pada main bisa nongkrong-nongkrong. Enggak, jangan umur kamu lah. Jangan gitu. Iya sih, saya udah tua tapi jangan kayak gitu. Kan saya juga masa muda saya hilang juga. Maksudnya kamu masa muda kamu ngerasa hilang nggak? Aku dulu dari di awal sebenarnya aku sempet sih karena dulu aku Kamu ngerasa? Iya, karena aku dulu kan nyanyi ikut kompetisi. Nah, kompetisinya itu dulu didaftarin sama mama tanpa aku tahu. Terus kayak disogok, kamu ikut audisi, mau beliin HP, mau beliin apa segala macam yang kamu mau. Ikutlah audisi, Oh gitu ternyata cara masuk nyogok anak. gitu. Ya saya tahu nih sekarang. Tapi nyesel nggak nyesel nggak? Enggak kalau nyesel. Cuman awal-awalnya aja adaptasinya susah. Apalagi kan aku tinggal di Malang. Pas SMA terus pindah ke sini dengan lingkungan baru, teman baru gitu. Jadi Oke. itu adaptasinya gitu. Berat tapi. Sangat berat. Oke, Pada umur aku berapa satu. itu? 16 sih. Cuman 16 aku tahun. nongkrong banget karena kayak main tiap hari sampai malam terus tiba-tiba kehilangan mereka aja gitu rasanya. Pindah sini punya teman baru yang nggak ngerti apa obrolannya juga beda, bercandaan juga beda gitu. Terus kamu kayak balas dendam gak sih pas kamu tiba-tiba udah jadi penyanyi kayak sekarang? Gue balas dendam semua yang masa kecil gue hilang itu gue harus lakuin. Kalau dibilang balas dendam kayak kasar banget ya, kayak jahat banget. Enggak sih, tapi Tapi aku ada balas dendam ya, misalnya dulu Oh, aku betul. nggak pernah beli mobil remote. Ha. Aku beli pas aku udah umur sekarang. Cuman karena kayak dulu aku orang tuh gue nggak bisa beli mobil remote Ya, itu gue ya, beli mobil remote sampai mainan anak kecil Lego gitu aku beli. iya sih, aku ya sih secara nggak sadar kayaknya Ada ya balas kayak dendam gitu nggak pasti sih? kayak beli gitu awal-awal apalagi tuh Kayak mainan beli segala ini, gaji macam. pertama apalagi ya? Iya, wah kacau tuh Aku abis. Beli apa? Gaji pertama beli apa? Seru. Gue beliin handphone buat cewek lagi. Bucin. Gue ingat Bucin. banget dulu. Ternyata raja bucin adalah Devan. Langsung buat cewek lagi. Gaji Dulu, pertama. Dulu banget. Gaji pertama lagi. Itu tahun berapa?
2016 2017 gitu lupa. Berarti kamu cowok setia banget ya. Oh, itu udah masuk. Oh, udah Gua lewat. respect BBM sama udah kamu. lewat kan BBM. Udah lewat. Udah, iPhone. iPhone. Aku dibeliin iPhone buat ceweknya, Bang. Di zaman itu ya. Itu kayak sesuatu yang Itu ngapain, Dev? Kerjanya ngapain? Itu dulu tuh masih jadi ya endorse segala macam kayak di Instagram gitu-gitu. Oke. Aku dulu lihat tuh Instagram Devano suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Iya, cover dulu. Seru. Tapi Kalau kamu ngapain? Apanya nih? Case ininya. gaji pertama. Gaji pertama aku beli HP buat aku, mama, papa, kakak, adik, iya semuanya langsung. Banyak borong. banget gaji pertamanya, Bang. Kan nabung dulu kak, nabung berapa lama, terus udah cukup baru gitu. Tapi Lu gaji pertama apa? dulu gua gaji pertama itu Gua udah nggak inget nyicil Vespa. Gue ingat. Gue nyicil Vespa. Jadi gue DP buat nyicil Vespa. Oh enggak, gue beli handphone. Handphone juga ya? Gue nyicil Vespa. BB Gemini Tahun merah. Wih, merah bos, BB merah Gemini gua. lagi, limited. Lu bangga banget gak sih pas kalau Iya, kita beli bangga. pertama tuh kayak bekas itu gua Bangga beli. banget ya. kita bisa beli 850.000 gue masih inget. Gokil gak? Tapi lu bangga gak sama gue? Hah? Bangga gak? lumayan dikit. Tapi Udah sih, Bang. gimana sih caranya mungkin ini pertanyaannya klasik ya. Kita bisa bahagiain diri Di tengah kepadatan jadwal aktivitas. Kalau aku siapa dulu nih? Kayak kamu udah gak tidur 25 hari. Kadang ya After ini harus promo, abis itu nanti harus bikin lagu lagi gitu. kadang ya kita maksudnya di industri kalian ya, kalian kan harus men-sacrifice satu hal untuk mendapatkan satu hal kadang-kadang ya. Ya, setuju. Nah, apa tuh yang kalian Kalau aku, kalaupun misal lagi nggak ada libur banget, kayak berapa ada waktu sedikit pun aku selalu ketemu sama teman-teman sih kalau nggak liburan gitu, karena ekstrovert sebenarnya, jadi ketemu orang-orang yang bisa cerita gitu-gitu sih aku liburan, kalau nggak kayak ke pantai, ke gunung. Oh, sendiri gitu. tapi kamu. Tapi sama teman-teman. Oke, teman-teman ini dari keartisan juga atau enggak teman-teman Ke nongkrong? artisan, terus kalau nggak lagi ke Malang ya main sama teman-teman sekolahku gitu. Kalau kamu ngapain, Dev? Aku nulis sih. Aku tuh hobi banget tulis kalau misalkan nih hari ini aku ngapain aja ketemu orang gini-gini. Oh, kamu tulis? Aku tulis hari Journaling ini, gitu ya? journaling gitu. Oh, kamu berarti sebenarnya pinter ya, Dev? Enggak juga bang. Oke. Cuman emang ceritain aja apa yang aku rasain di buku itu. Kayaknya bagus bla, bla, banget bla, tau bla. journaling gitu. Iya. Ntar jadi lagu gitu ya? Jadi Kadang. lagu terus jadi kayak apa ya, perasaan yang aku simpen aja gitu. Aku achieve, aku ingat jadi memori itu bisa jadi buat acting skills juga. Jadi Oke. kayak perasaan-perasaan yang muncul aku simpen. Berarti gitu. kamu bisa dibilang introvert? Enggak juga sih sebenarnya. Aku Tengah. suka banget keluar tengah. Cuman aku lebih sering di rumah. Mirip aku. Iya. Kalau ada yang ribet-ribet di luar, nah ini Torik yang kayak nongkrong apa. Kalau aku nongkrong tuh kayak kadang-kadang aku bingung. Ini aku harus ngapain? Kecuali misalnya nongkrong itu aku tahu buat main FIFA, nah mau aku. Nongkrong Iya, itu iya, aku iya. tahu Main itu bola. main Tujuannya ya. nobar. Tapi kayak nongkrong aku duduk terus aku kayak ketawa ketiwi gitu, aku masih kayak ini ngapain gitu. Iya sih. Cepet pulang gitu. Tapi aku juga ngerasain kayak gitu sih, sempet. Iya. Kamu ngerasa gitu? Ngerasain kayak gitu kayak kalau aku ngomong takut salah Iya, ngomong nggak ya salah gitu. nggak- atau aku dikira sok asik nggak ya? Iya, Apa, kayak gitu-gitu, Bang. Mendingan aku pulang gitu. Iya. Tapi aku lebih suka menghabisi waktu ketika lagi ada sendiri nih. Masa waktu kosong, mending main game, main FIFA. Wah, itu seru. Iya sih bener. Atau Mobile Legend. Emang kamu main game juga? Aku main FIFA banget bang. Oh, kamu main FIFA? Aku main bola banget. Aku dulu Asiop dulu sempet. Oh. Sempet Oh, bertahun-tahun. pantes kamu kayak Cristiano Ronaldo. Tuh masa pakai Cristiano Ronaldo. Tingginya. Lebih ke Cristiano Gonzalez saya sih kayaknya. Tiba-tiba kata-kata yang keluar itu. Tapi apa-apa. ada target nggak sih? Ini kan kamu nyoba main film, nyoba nyanyi. Habis itu target-target yang belum kecapai gitu. Apa lu? Aku sih masih ngerasa karena target yang aku mau di dunia acting juga belum kecapai. Jadi Oke. aku masih Masih pengen panjang lah, tekunin, long road iya. ya. Masih pengen fokus di situ dulu. Satu-satu baru mungkin aku ke ranah yang lain. Oke. Tapi mama kamu kayak ngatur gak sih kamu harus kesini ke situ? Jadi karena mama kan penyanyi gitu ya. Iya. Mama sih nggak ngatur dalam pekerjaannya ya. Cuman mungkin lebih dari apa attitude dan segala macam hal yang Oke. sifatnya kayak kamu nggak boleh kayak gini ya biar panjang nanti karirnya kamu harus ya segala macam Jadi gini, main. terus jauhin lah gini gitu. Diceramahin lah ya Diceramahin. kayak orang tua pada. Ya, lebih ke attitude tapi dari kalau kebebasan aku memilih untuk aku mau nyanyi atau mau acting atau segala macam hal di dalamnya itu dikasih kebebasan. Oh. Oke. Kalau kamu gimana, guys?
Apa nih? Orang tua. Orang tua. Orang tua aku Pengen jadi penyanyi berarti dari dulu ya. apapun sih, lebih awalnya sebenarnya bukan pengen jadi penyanyi. Jadi dulu itu aku emang suka nyanyi, tapi kayak ya udah suka aja gitu, nggak pernah ikut-ikutan lomba kayak gitu. Terus mama aku lihat potensi mungkin, terus akhirnya didaftarin gitu. Jadi mereka support apapun yang aku lakuin sih sebenarnya. Mama penyanyi tapi. Mama dulu lebih ke model, dulu dia gadis sampul gitu. Jadi sebenarnya dari kecil aku lebih familiar ke dunia modeling karena diajarin sama mama langsung gitu. Nah, ini ada perdebatan yang seru kalau kita debatin. Apa nih? Oke. Kamu setuju nggak? Ini bertiga boleh ngomong ya. Setuju nggak kalau bakat itu kamu lebih setuju mana? Lebih setuju bakat itu menurun ke anaknya atau sebenarnya bakat itu nggak menurun? Bakat itu menurun ke anak ya sih kayaknya. Buat aku ya. Menurut kamu itu? Bingung nih. Nah, itu kalau menurut Devano. Menurut kamu bakat itu menurun ke anaknya atau bakat itu sebenarnya nggak menurun? Kayaknya nurun secara genetik atau gimana? Di genetik menurut kamu? Secara genetik menurun nggak? Kayaknya lebih ke enggak deh. Mungkin karena Oke, kayak bagus tadi nih, tuh. ada dua. Karena kayak enggak Oke, juga sekarang sih. boleh debat Bingung ya? sih sebenarnya kayak di tengah-tengah. Aku bingung sebenarnya. Cuman mungkin lebih condong ke sana karena bingung. Kayaknya kayak tapi- genetik iya, tapi kayak enggak juga enggak. Tapi kayak aku juga kayak misalkan nih pilot, papaku pilot kan. Iya. Terus aku berusaha untuk suka sama pilot tapi nggak suka gitu. Ah, kan berarti Iya, nggak itu turun kan- kan? iya, makanya. Berarti Bingung dari ya? orang tua itu nggak nurun kan? Tapi Iya, itu mama dia. kamu nyanyi, kamu nyanyi bagus Nah suara itu kamu. dia. Nah itu dia maksudnya. Mungkin Coba kayak kalau menurut lu setuju Kalau menurutku. dari orang tua menurun itu setuju atau enggak? Kalau menurutku enggak. Karena gini, kita itu ikut apa yang kita lihat Nah, kalau ini- sehari-hari. iya. Kalau ini yang aku kasih tahu sama dia. Tapi ada waktu benernya di- bang. Jadi aku dulu tuh pilot segala macam yang diperlihatkan sama papaku tuh Bener. kayak ditinggalin lah, sering tinggalin. Bener. Tapi kalau mama tuh kayak ngehibur Lebih semua deket orang ya. kan. Jadi kayak lebih Bener. deket. Jadi aku cerita sama dia pas kemarin liburan. Aku bilang bakat itu gak menurun. Kalau menurutku ini kan beda-beda. Genetik tuh menurunnya di mungkin hidung kamu mirip. Mata mirip. Tapi kalau bakat itu dia harus ngelihat orang tuanya atau orang tua yang ngarahin. nah, karena Jadi kalau dididiknya orang juga kayak gitu. Bener. gitu. Kalau orang bilang apple tidak jatuh jauh dari pohonnya, nggak jauhnya bukan karena dia dari pohonnya doang, tapi karena menurutku karena dia ngeliat ibunya nyanyi terus, dia jadi Tapi- pengen megang mic jadi Make penyanyi. sense. Tapi gue percaya juga ada diturunkan dari secara genetik. Misalnya nih pemain bola. Misalnya siapa gitu ya? Ronaldo. Misalnya bokap kita nih sekolah olahraga nih, dari kecil semua olahraga dia menang kan. Kita juga jadi jatuhnya tuh kayak suka olahraga. Suka, tapi nggak jago kan kamu? Kan bapak kamu jago, kamu nggak jago. Beda, karena Tapi gue jago dalam beberapa hal gue jago. lu nggak jago. Misalnya pingpong, tenis gue lebih jago dari lu, badminton gue lebih jago dari lu. Enggak Tapi gini. olahraga kaki oke lu menang, tapi gak usah sombong, oke? Tapi gini, Apa? bapakku nggak pernah main bola. Tapi kenapa bisa gue jadi suka banget main bola? nurun bos. Hah? Fisiknya nurun. Kalau menurut gue yang menurut tuh etosnya, karena kita ngelihat etos kerjanya beliau gitu, jadi etos kerjanya iya, kita ngelihat kerja kerasnya. Oh bapak gue gini, dia tekun, gue jadi tekun. Iya. Bener sih. Terinfluence. Terinfluence. Terus mama kamu ramah banget, kamu juga ramah banget. Iya. Dan Jadinya beneran. itu menurun karena kayak oh gue ngeliat mama gue gini. Coba dia biasa mamanya itu atau bapaknya misalnya di rumah suka teriak-teriak, dia keluar teriak-teriak itu bukan menurutku bukan genetik. Iya. Mencontoh aja apa yang Kenapa dilihat aku ya. pernah jadi pembahasan ini sama Torik? Tahu nggak kenapa? Karena aku pernah pengen adopsi anak dari dulu. Tapi pernah dibilang gini, gimana kalau ibunya itu atau bapaknya pembunuh? Pasti ini ada darah pembunuh di anak Iya ini. sering banget tuh denger kayak gitu-gitu. Aku nggak setuju. Mana bisa? Ini kan dia anak masih polos. Kalau udah dirawatnya sama kita nggak ngelatih dia jadi pembunuh. Kita Iya. ngelatih dia jadi orang baik, suka ibadahnya nggak lupa, terus dia ilmu agamanya bagus, terus dia karirnya kita arahin ke yang benar, dia bisa jadi orang benar. Kalau gitu ntar setiap anak misalnya dia ngelakuin kejahatan, oh karena bapak saya dulu jahat, jadi saya juga jahat. Benar, gimana menurut kamu? Setuju sih. Setuju sih. Aku masih di tengah-tengah lagi bingung. Oh, kamu tapi, setengah-tengah. tapi memang harus lewat visual baru anak itu tahu apa yang dia Iya, apalagi mau. anak kecil. Nggak bisa kayak tiba-tiba ada pikiran kayak wah bapak kamu gue penyanyi ternyata dulu ya gitu nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa kan? Iya, nggak. Gue coba ngetes nyanyi ya. Wah enak. Nggak mungkin Nggak gitu. mau. Karena butuh latihan ya sih. Iya. Gitu kan. Setuju. Karena bapaknya Messi sama Ronaldo bukan pemain bola. Iya juga. Tapi mereka kok jadi pemain bola terbaik di dunia. Iya. Iya benar. Ah,
Oh menarik nih. Tapi anaknya Ronaldo sama Messi jadi pemain bola karena dia ngelihat bapaknya selalu main bola. Iya benar juga sih, setuju. Ya oke lah kita tutup aja nih. Itu jadi. Tapi kan itu seru ya. Tapi katanya kamu udah gak tinggal sama Mama Is. Enggak, aku udah sendiri udah 2 tahun. Tapi dia keren bang, dia mandiri. Kamu juga kabur kan dari rumah. Nggak usah gitu kamu juga ya. Oh iya benar. Ada masanya tapi saya juga pernah kabur soalnya. Kamu kabur nggak sih dari rumah? Enggak. Aku emang dilepas-lepasin aja dari dulu. Coba kita bincangin soal kaburnya kita. Aduh, kenapa? Boleh, seru Dari deh. kamu dulu Aku yang paling nyimak, aku muda. nyimak. Kamu kenapa kabur dari rumah? Tar. Kan dia nggak kabur dari rumah. Gimana tuh? Kalau kan syuting 26 hari. Gimana cara bisa diizinin sama orang tua kabur? Ya enggak lah, kan itu kerja. Pasti boleh. Maksudnya cabut untuk syuting. Aku tuh emang dari kecil dibebasin banget milih Kabur? apapun itu. Enggak, milih apapun itu. Jadi kayak dari SD aku kayak misalnya mau nginep rumah temen aku atau mau main sampai malam, pokoknya izin paling cuman diri main aja kayak nanti resikonya gini, tanggung jawabmu gini gitu doang. Oke. Tapi kalau aku milih tetap keluar, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dari dulu dilepas-lepasin. Aku SD kelas 2 aku berangkat sekolah naik motor. Bawa motor. Jadi dilepasin banget Tapi aku dia emang bebas. rock and roll bang. Rock and roll sih Bebas. kayaknya ya. Laki bener bro. Iya sih, tapi aku ngelihat kamu emang gayanya rock and roll banget. Nyanyinya juga rock and roll. Aduh. Tapi kalau Devano kabur, Dulu momen kaburnya karena aku ngerasa ada perbedaan pendapat terhadap aku sama mama. bukan gara-gara diomelin ya? Enggak. Kalau aku diomelin. Tapi ada omelannya juga. Cuman Oh, ada. lebih kayak apa yang aku mau, aku pengen jadi penyanyi banget tuh dulu bang. Tapi mama malah nggak bolehin. Kenapa? Aku Pengennya pengen jadi kamu- artis segala macam, pengen ikut segala macam gitu, syuting dan lain-lainnya. Tapi mama ngerasa kalau nggak bisa, kamu masih terlalu kecil ada di industri segala macam, kamu harus belajar, harus jadi pilot segala macam. Karena dari dulu memang aku diarahinnya selalu jadi pilot, terus pilot gitu, nggak boleh jadi Ngikutin ayah, artis. ngikutin ayah. Iya. Nah dari situ baru tuh apa namanya? Wah, nggak bisa kabur aja. kabur ngekos sama Penyelesaian masalah. kabur, terus aku diselamatin sama Derry. Oh, Dibantu lah aku sama Derry. Kamu sudah bikin anak orang kabur. Enggak, tapi dia malah justru yang membuat aku sadar kalau nggak bisa kayak gini segala macam tuh harus orang tua dan lain-lain. Oke, gitu. bagus Kadir berarti. Lu ngekos bareng tuh aku dulu sebulan berapa lama gitu pokoknya. Nah, kalau sekarang pindah apa nggak tinggal sama Mama Is karena Kalau sekarang udah dengan izin Mama Iis, aku pindah karena emang pengen belajar aja sih banyak hal. Aku masih ngontrak bang, nggak rumah sendiri. Cuman apa karena aku juga ngontrak kok oleh. jadi aku pengen belajar aja kayak Kalau tokang Bang listrik, aku masak dan segala macam gitu hal-hal kecil. Pernah bunyi nggak? Pernah bunyi? Ting. Pernah bunyi. Pernah tuh pasti. Demi apa? Pernah ngerasain juga nggak? Devano pernah bunyi token listriknya guys. Ini berita headline besok. Tapi kalau kamu waktu coba tinggal sendiri, mama kamu pasti ngechat nggak kan? Anak cewek itu katanya anak cowok itu selamanya punya mama. Mama. Iya, betul. Jadi dia ngerasa selalu, ayolah nak tinggal sama mama. Justru semenjak aku tinggal sendiri, aku malah ngerasa aku makin dekat sama orang tua aku. Jadi kita malah punya schedule untuk kapan kita ketemu. Jadi makin hangat gitu loh bang. Karena kan dulu kan sebenarnya aku di rumah pun mereka kerja, papa jadi pilot, mama juga sibuk segala macam Oke. syuting, kakak juga udah mulai kerja kantor waktu itu. Jadi kayak aku ngerasa ya gue sendirian nih di rumah. Jadi kenapa nggak gue belajar aja dari sekarang, gue belajar gimana cara gue hidup sendirian, nyari uang sendiri dan segala macam gitu-gitu. Oh, jadi kamu makin udah dekat. udah manage keuangan juga sendiri. Sendiri. Walaupun aku masih nabung ke mama, karena aku rasa itu penting sih buat nabung ke orang tua gitu. Jadi kayak aku misalkan nih aku dapat gajinya malam cabut nyawa nih, aku kasih seberapa persen ke mama. 90%. 80-70% lah. Jadi aku cuma dapat uang sekecil pun sedikit lah gitu. Oh, itu untuk supaya kamu bisa Supaya kontrol duitnya ya. Betul. Kamu Karena boros. aku juga ya lumayan sih bang. Aku yang itu yang tadi aku bilang aja gaji pertama kali gaji itu kan belum dimanage sama mama kan. Itu Buat sih. cewek langsung. Beliin HP Tapi itu cewek, Bang. aku akuin sih bang, karena wih kalau nggak diituin ya udah Kacau. beli rumah. Iya, Kali boros. aja, Karena dari gitu. dulu kamu boros. Lumayan aku. Borosnya ke cewek. Kamu nggak usah bilang borosnya ke cewek kamu juga. Kemanapun. Kamu sama semua cewek kamu kadang-kadang- over. Kamu over kamu. Jangan ikut-ikutan ngomong. Kamu dari cewek kamu yang sebelumnya apa yang sekarang kamu over. Itu namanya bentuk mencintai. Betul bang. Tapi kalau misalkan nih, aku ngerasa ya kalau cewek aku senyum atau cewek aku bahagia, Ada. aku tuh ngerasa kebahagiaan itu dengan Ripos. Apa Tolong gitu, didengar ya.
Oke, kalau Gak usah aku ngomong gitu ya, kamu juga bucin ya sama cewek kamu ya. enggak gini. Kalau kita memberi saat itu udah jadi istri kita, menurutku itu pahala. Tapi kalau misalnya kita masih pendekatan, masih Iya. pacaran, harus ada Batasannya, batasnya. setuju. Plus minus Nggak apa yang mau boleh. didapetin sih bang? Apa yang mau Oke. di-achieve gitu? Apa yang mau Ada apa nih? Bukan maksudnya gimana? Ada headline. Ini achieve apa ini? Apa nih? Kebahagiaan, kebahagiaan Oh, itu oke. rasa mature-nya tuh beda juga. Gitu. Kalau menurutku cowok kalau ngajak date gitu ya kayak bayarin gitu, menurutku itu menunjukkan kita gentle. Betul. Tapi ada cewek yang nggak mau dibayarin loh semuanya. Iya ada sumpah. Ada. Jadi kalau misalnya kamu udah bayarin nonton, gue bayarin bensin, ada yang kayak gitu. Aku kayak iya. gitu tuh. Oh kamu tipikal ya? Udah aku prediksi, aku nggak nggak usah suka, nanya. aku tersinggung kalau dibayarin kayak gue bisa nggak usah kayak gitu. Jadi Headline baru, ganti-gantian. headline lagi lihat. Tapi gantian-gantian kan. gitu. Oh kamu berarti tipikalnya take and give. Yes. Oke. Kalau kamu pasti berdua give and give kan? Tapi ada yang split bill. Iya Aku makin aneh kalau split bill. Iya aku juga agak aneh tuh. Mending kayak ini kayak ini mobil Kayak pelit mobilnya gitu mobil nggak sih? aku, bensinnya dia, misalnya gitu. Tapi kalau kayak gitu kayak kamu ngasih tahu ke dia atau kayak Nah, itu kesadaran tuh. sendiri gak sih? Ada. Kalau misalnya gini, kamu bayar nonton, bayar bensin, Bensin, bayar rumah, bayar ini Semua ya semua, dong. bayar. Listrik, tapi dia token. bayar parkir. Oh, enggak dong, itu berarti kurang soalnya. 5.000, Iya. 5.000. Tapi kan harus ganti-gantian. Kesadarannya kurang. Iya kesadaran. Karena gitu harus kesadaran kan kalau kita minta nggak enak Tapi juga. dia bakal kayak tenang, ini aku aja, bayar Pak Oga. Cuma 5.000 gitu ya. Dia bisa juga. Terus kayak aku udah bayarin kamu parkir hari ini. Aduh. Tapi kamu pernah nemu cowok yang kayak gitu gak sih? Pernah punya cowok tuh kayak dia itu apa-apa tuh malah kamu yang keluar gitu. Pernah. Bukan Bahasa halusnya sama kondo gitu loh. Ada sih, tapi ada aja tahu kayak gitu tuh. Mungkin karena aku jadi kebiasaan kali dianya ya. Jadi Oke. bener tuh harus ada batasan apapun itu. Iya kan? Iya. Jadi, Takut kok. ini lagi bahas siapa nih? tunjukin semua foto-foto mantannya ya. Nggak perlu ya. Aduh. Tapi kamu tipikalnya berarti kalau sama cowok tuh kayak loyal ya? Apa royal gitu, royal? Iya, jadi kalau misalnya dia beliin aku apa, aku ngerasa kayak harus aku balikin gitu. Nggak tahu ngerasanya kayak gitu sih. Oh, keren. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Langka. Menurut kalian Kamu cewek berdua ya, oke nggak kalau cewek pendapatannya lebih dari cowok? Nah, ini pertanyaan orang Itu- mau menuju menikah nih. Iya. Kita lihat nih. Ini namanya pertanyaan orang menuju menikah. Tapi itu Nggak yang usah dibahas ke situ. Oh iya, sorry. itu yang diperdebatkan sama keluarga aku ya. Maksudnya kayak cowok itu harus lebih tinggi daripada ceweknya gitu. Tapi walaupun mungkin pada akhirnya tetap bakal ceweknya yang tinggi, tapi at least kita berusaha untuk bisa Berusaha. tetap tinggi gitu. Itu sih. Jadi istilahnya harga dirinya nggak diinjek-injek. Iya, Bang. Oke, menurut Tapi itu Keisha, harga menurut- diri menurut laki-laki cewek, tuh di menurut- situ tahu. Susah. Betul. Iya Betul. kan, Kalau bayangin ini aku kalau setuju. kalau keluarga Aku setuju ceweknya ini. yang bayar listrik, ceweknya yang beli rumah, kan lu nggak ngerasa jadi cowok juga. Iya nggak sih? Jadi karena menurutku cowok sama cewek itu pas udah nikah akan berantem. Bukan berantem sih, akan kerasa kayak gimana ya? Cewek akan ngerasa lebih besar dan Nah. cowok itu kalau ngelihat cewek ngerasa lebih besar, harga dirinya udah Iya, hilang. pride-nya keinjek-injek Pride-nya secara keinjek-injek. nggak langsung. Terjadilah perpecahan. Tapi kalau aku kalau mau dimarahin apapun aku mah iya aja. Kayak memarah, iya gitu ya. Iya gitu ya. Dia penyelesaian masalah tapi itu. Jadi "Ya, bucin, iya maaf udah gitu. Iya, doang. Mak. Kamu adalah raja bucin. Saya tetapkan. Kamu udah kalah sekarang. Karena dia lebih kayak iya aja. Dia gaji pertama Langsung, iPhone bos. iya. Iya. iPhone Berarti kamu, berarti cewek yang dapetin kamu beruntung banget. Kamu Enggak harus juga. dapetin. Baiklah. Berarti entah siapalah Baila atau siapa ya. Menurutku kamu harus jaga Devano. Kamu gak boleh semena-mena sama dia ya. Enggak Baiklah juga baik Karena dia banget. terlalu Bang. baik. Oh Baila balik juga. Baik banget, Baila. Oh Devano kamu jangan semena-mena ya. Kamu juga. Apa tuh? Kamu semena-mena ya sama cowok. Enggak dong. Kan kamu pas cowok kamu berarti artis juga. Enggak. Aku Enggak. tahu siapa cowoknya. Enggak, bercanda. Enggak. Dia sahabat aku adalah Teman sekolah aja, teman sekolah. takut gue. Iya, sahabat aku. Oh. Gitu lah Tapi kan ceritanya. bisa dibilang dunia entertainment itu come and go ya. Yap, Kadang benar. kadang bisa penghasilan lebih gede itu akan gak enak tuh sama cowoknya kalau yang kerja. Tapi walaupun yang kerja kayak lebih stabil. Iya, Tapi dia nggak sebenarnya. akan bisa kayak meletup penghasilannya kayak tiba-tiba segini. Itu kan akan berat loh aku di hubungan. Aduh, Apa nih? Bang kalau nyerang dia. Udah. Jangan. Bukan aku nanya, itu kan kayak ada tim aku ya. Aku pernah nanya, kamu Apa kalau tuh? nikah Yang gimana? mana sih?" bang? Yang mana bang? namanya Noper. Dia kalau dibilang gini, saya kalau nikah
pokoknya semua ceweknya harus di bawah saya. Penghasilannya, pendidikannya. Jadi kalau misalnya ceweknya S1 dia harus S2. Tapi nggak apa-apa loh, itu jadi motivasi dia. Iya bagus, menurutku jadinya keren. Maksudnya kalau cewek itu misal penghasilannya contoh misalnya 5 juta, katanya gue harus 6 juta at least. Jadi dia kayak ada ego, Merasa nggak tahu itu besar. ego, tapi kayak gue pengen gue ngidupin cewek. Walaupun Tapi- kelihatannya kayak ego, tapi menurut gue itu Bagus. cowok kayak gitu keren. Iya. Kayak gue pengen ngerasa gue bertanggung jawab sama kamu gitu. Ya, loh. setuju. Walaupun nanti ceweknya tiba-tiba kan rezeki tuh Allah yang ngatur ya. Iya, tiba-tiba dia lebih Tiba-tiba gede. ceweknya lebih gede. At least dia dari awal dia udah Dia ngerasa gue harus karena gue mau bertanggung jawab sama lu, gue kayak apa-apa. Iya. Iya gak sih? Benar-benar. Iya daripada kayak tiba-tiba oh iya kan lu lebih gede, ya udah aku bergantung aja deh sama lu. Gitu. Nah, Kurang itu ajar tuh. namanya kan? Ya udah deh, Itu kamu mendingan tuh. menggunakan mokondo gue. Gitu. Iya. Gimana Modal maksudnya? modal komang doang, modal komang. Modal komang doang maksudnya. Pernah nyanyi. Tapi kamu punya titik terendah nggak di dunia entertainment, Kesha? Di dunia apa di hidup nih? Di hidup boleh, di dunia hidup sama dunia sama apa beda sih? Sama. Beda sih kalau aku beda sih. Di hidup. Sama, Oke. cuman kalau di hidup kemarin-kemarin sih sebenarnya. Karena ada aku habis jatuh, terus kayak hampir kehilangan dia aja, jadi kayak Allah. nangis banget. Kemarin hari ini masih dari rumah sakit, ini nanti balik ke rumah sakit, masih dirawat. turut bersedia buat adiknya. Umur kuliah, cuman jatuh dari lantai 4, lantai 5, 6. Allah Tinggi banget tuh, Akbar. jadi ya begitulah, operasi segala macam gitu. Jadi itu titik terendah banget tuh karena Kamu ngerasa itu hampir udah paling sedih kehilangan. ya? Soalnya itu kalau adik sih. aku kan pernah dibully segala macam kan, maksudnya ada aja orang yang gak suka, tapi menurut aku dibandingin aku hampir kehilangan adik aku nggak ada banget bandingannya. Bener, Itu sedih Masya banget. Allah. Tuh bang, sayangin adik lu dari Gak usah bawa-bawa gue. Gue mau walaupun gini-gini sama lu, kalau lu jatuh juga, pasti gue orang yang paling care sama lu. kasih ya sayang. Kok jadi beda ya saya ngeliat ya? Iya ya, arahnya beda nih. Tapi itu berarti kamu ngerasa bersyukurnya adalah ketika Keluarga berarti keluarga nomor nomor 1. Iya. Kalau kamu paling sedih, titik terendah. Tapi Keisha terima kasih udah datang ke sini ya, walaupun kamu lagi Oh iya, menghadapi terima masa kasih. Makasih ya, sulit. Keisha. Sama-sama dengan senang Doa hati. terbaik buat adiknya Keisha. Amin. Semoga Amin. diberikan kesembuhan, bisa jadi penyemangat Kesehatan. kakaknya lagi. Amin. Sama aku sama Keisha. Kalau aku adikku kenapa anakku aku paling Iya. paling Ah. gak bisa terima. Tuh, Thor. Ih. Luar biasa loh Bang Atta ini. Gak bisa terima. Oh gitu ya. Tapi matanya agak gitu. Tapi Keisha dari tadi nahan air mata tahu abis ini kamu. Ya udah kita doain Keisha pokoknya. Semangat Keisha. Oke, kita doain film Keisha sama Devano juga bagus. Amin. Ini tayangnya kapan? Tanggal 22 Mei Yap. 2024. Mulai Kita 22 diundang Mei. nggak ke premier? Diundang dong tanggal 13. Tapi datang nggak? 13. Ntar Datang, diundang nggak insya datang Allah. ya? Ah, diundang doang kamu mah. Enggak, insya Allah datang. Nggak pernah Bismillah, datang. insya Allah. Bisa datang ya. Kita kalau teman-teman insya Allah kita support. Kita support. Karena menurutku sebuah film itu kerja kerasnya udah banyak banget. Benar. Jadi kita tuh pengen mengapresiasi Dan kita tuh karya-karya. harus majuin industri film Perfilman Indonesia, Indonesia. bos. Tapi kenapa kalian gak sekalian bikin soundtracknya gitu kan suara kalian bagus Iya itu. loh. Mungkin karena Perbedaan genre kali ya, karena musiknya kan lagunya kan filmnya horor, terus kita lebih ke lagu-lagu pop kayak gitu-gitu, jadi dan kayak mungkin nggak ketemu. kita juga nggak mau ngemaksain Iya. saudaranya Fokusnya. untuk kayak, Iya. udah kita aja yang soundtrack gitu loh kayak gitu kan ada kan. Lebih gak mau purpose gitu loh. Iya. Maunya kayak di purpose biar ada tambahan lagi gitu. Kalau bisa gitu. Boleh kalau mau boleh. Terang-terangan banget. Iya kan namanya kita di industri ini ngerti-ngerti juga Iya, gitu iya, loh. iya. Maksudnya ya kalau lumayan kalau ada tambah-tambahan. Tapi dia katanya ada yang ngisi suara-suara seremnya juga, kayak gitu-gitu. Oh, kamu ngisi? Apa tuh? Ya, Nyinden-nyinden Gimana ya? gitu. Ada nyinden. Ih serem sih bang. Coba-coba. Tapi Aku pengen dan dia denger. live, Please, please, dengerin nyindennya, Please, nyindennya. dengerin sindenan kamu. Ini dia pasti jadi FYP Ini pasti jadi. Kayak mana sih, Dev? Oh, 1, 2, 3. oke, tuh 2, 3. Adik sayang, cepat turun, wangi kembang. Udah, gitu. Gantung. Itu serem. Aduh. Itu serem sih tadi. Oh itu serem sih. Kamu bagus sih. Kamu berarti Amin, semoga. kamu nggak disuruh nyinden juga. enggak lah. Beda adegannya, ada mah. Oh, iya, sorry. Tapi udah siap belum sih kamu menghadapi semua
penilaian orang terhadap film. Iya kan biasanya sekarang banyak kritik itu Kritikus. Aku tuh kalau lihat orang TikTok kritik gitu kayak loh. keras banget loh kritikannya. Kamu udah siap belum, kayak acting kamu di rate tiba-tiba. Dia nih actingnya misalnya dari 1 sampai 10. Padahal latihan udah 3 bulan tuh ya. Aduh, iya. 4. Kan pernah digituin gak sih kamu? Wah, aku pernah sih sekali. Tapi Karena basicnya nggak dari aktor gitu. Biasanya kan yang nggak memang. dari aktor tuh akan harus siap dengan kuping kita tuh kayak panas banget guys. tapi justru dari situ aku malah belajar untuk bisa memperbaiki hal-hal. Bener. Jadi ada yang bisa diambil gitu, langsung diperbaiki Iya, juga. karena kalau dulu aku pasti kayak dikit-dikit stres dikit-dikit ini. Tapi sekarang aku jadi apapun yang sifatnya kritik, aku baca semua itu, Bang. Aku baca, Bener, aku tulis, sama tuh. terus aku benerin apa aja nih yang menurut mereka salah. Gitu. Jadi head comment-nya kamu tulis. Aku tulis, aku baca apa aja yang Mereka berdua udah zen dengan itu, Bang. Oke. dan sebenarnya mau nggak mau kita harus klop sama kehidupan dengan kritik itu karena nggak bisa dipungkirin kita sekarang ada di era digital soalnya kan apapun bisa masuk ditulis. segala macam. Tapi menurutku ada perbedaan loh, kritik sama benci. Iya. Nah, Itu gimana tuh. kamu bisa milah-milih Iya. kritik sama kalau hater sama kritik tuh beda. Kalau Haters mah kritik haters aja. Iya, haters mah dia kayaknya mau lu bagus pun dibilang Ya. sampah lu, gini lu, jelek lu, apa lu. Kan itu sakit loh. Padahal kita udah Sabar. Iya, Bang. Iya. Kayak ada Iya, karena kayak ada ininya loh, Bang. kan namanya ada hidup. emosinya ya. Kayak ada emosi banget. Iya, maksudnya kan ini Iya. proses hidup. Gimana kalau kamu? Aku belum ada waktu sih, Bang, buat memilah-milih mana yang benci, mana yang kritik. Kalau Karena pakai Aku kata biasanya langsung lewatin tuh. biasanya memang kalau haters tuh kata-kata kasar langsung. Iya, langsung Oke. tuh kayak Heeh. Klub gitu. Biasanya kata-kata kasar dulu buat ini kan Iya. biar FYP kan. Film ini jelek, aktingnya sampah. Langsung tiba-tiba baru mulai Langsung. videonya biasanya gitu kan. Iya. benar. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi ya Kita malah siap banget sih sebenarnya. Kita Tapi malah dari nunggu. awal kayak kita dari awal kayak ini nanti pasti banyak yang ini nih, apalagi Kita kita kan ada- pertama kali main film horor. Iya, Jadi benar, banyak pasti banget banyak. ininya kan pikirannya Benar. kemana-mana, terus kita sempet kayak ya udahlah nanti apapun itu ya udah seenggaknya kita udah berusaha yang terbaik, udah ngasih yang terbaik gitu. coba buat tutup mata lah. Tapi udah mulai ada belum hujatan sampai hari ini pas? Udah ada pasti. Udah ada. Kayak film horor lagi gitu-gitu lah. Iya, kayak kayak gitu. judulnya kenapa ini lah. Iya, kok fontnya sama gitu-gitu lah. Oh, ya, udah gitu. mulai masuk Pasti sampai ada font kan. aja udah di Udah komplain ya. font di komen, Bang. Font tuh udah di komplain. Fun dong bener. Itu baru font belum dilihat trailer, belum nontonnya ya. Makanya. Tapi Apalagi trailernya baru itu bisa membungkam hater juga Betul. sih. Trailernya bagus banget. Alhamdulillahnya. Thank you. Semoga filmnya bisa memenuhi semua ekspektasi Amin, orang-orang amin. dan memajukan film Indonesia. Go! Let's go. Bang Atas Oke. stand up comedy. Bukan, stand by closing. Sejam. Oke, kalau menurutku sih aku akan mensupport film kalian berdua. Aku Terima berdoa kasih. buat kalian dan semoga kita bisa Terima datang. kasih. Jangan Jadwalnya lupa pas. undang ya. Terima kasih sudah mengundang kita juga ke sini. Thank you. Amin. Terima kasih pembahasan kita ternyata seru. Walaupun saya Sampai ke- ini udah punya anak 2 ya. Dan gigi abang juga Gigi saya baru benang ya. Tapi ya Coba liatin dong ke kamera giginya. nggak bisa. Giginya tuh. Nggak bisa Oh, dong, kita iya. di dalam. Sorry. Di dalam. Semoga Torik juga ya dicepetin ya. Apapun yang mau Amin. dicepet-cepetin. Amin. Apapun yang mau Bang, cepet-cepet. itu tuh biasanya kita ngobrol tuh di belakang kamera aja tuh, Bang. Kalau yang masalah-masalah itu. Iya, tapi kan kamu katanya pengen dicepet-cepetin. Udah. Nah, biar itu di belakang kamera aja, Bang. Oke. Ya. Tapi kan biar didoain sama seluruh masyarakat Nah, Indonesia lah. ini Makin banyak yang dari mengaminkan. The King of Bucin. Ayo, kamu udah doain gitu. Doain ya teman-teman ya, biar cepet ya. Tapi aku Maksudnya ngeliat semuanya. Tapi aku ngeliat Devano makin dewasa sih. Aduh. Kan maksudnya Iya, cara keren, ngomongnya dulu kayak aku ketemunya kayak masih yang kayak ngomongnya masih deng gitu. Sekarang kayak udah terukur, gue bisa nerima keadaan dan lain-lain. Keren. Keren. Oke, pokoknya good luck buat kalian berdua. Terima kasih banyak. Terima Bang. kasih. Sukses ya. Amin. Untuk filmnya, untuk karirnya. Abis ini ada lagu lagi mungkin mau keluarin. Aku ya lagi preparation juga sambil Single, album, Single. album udah belum? Album udah. Album pertama aku setahun lalu. Oke ya, berarti itu album pertama. Ini mau Yep. lanjut album kedua. Single dulu. Single. Devano, Aku baru rilis tanggal 13 kemarin. Iya. 13 April. album. Oh, dia lagunya Lagu. kemarin hits, Bang. Yang Oh, Devano memang Lagu Enggak semuanya lah, hits Bang. dia. Enggak. Dia kayak langganan gitu. suaranya enak. Enggak lah, Bang. Dan kayak gitu dong. Apa? Iya, langganan TikTok. Iya. Tapi aku nggak punya TikTok, Bang. Kamu nggak punya TikTok? Enggak. Kenapa kamu? Nggak punya aja sih. Menghindari aja sih. Apa karena Oke, sekarang toxic? kita akan bahas TikTok ya. Kan tadi closing ya. Oke, jadi closing. closing. Satu pertanyaan terakhir dulu dong. Oke, pembahasan terakhir. Oke. Iya. Ini terakhir ya. Iya. Ini terakhir ya. Iya, iya. Oke. Ya udah. Kesha, kamu punya TikTok gak? Punya tapi gak pernah main. Jadi dulu aku pernah janji kalau lagu aku trending 1
Nggak mau Di main TikTok. platforms, aku main TikTok, aku bikin TikTok maksudnya. Terus aku bikin jadi buat promo-promo lagu aja gitu. Oh, jadi nggak aktif yang kayak setiap hari main. Enggak. Kalau Kita Deva- kebetulan yang apa ya, nggak begitu suka gitu ya kayak joget-joget apa gitu-gitu. Oh, tapi kan TikTok nggak harus joget, bisa review, bisa kayak kehidupan kamu. Bisa gitu. Tapi aku seneng ngeliat, tapi nggak Nggak bikin. belum Apa bisa. karena TikTok itu toksik? Enggak juga. Enggak Oh, juga. seneng sih. Lucu-lucuan sih kalau TikTok tuh sebenarnya. Bisa ngeliat. Seru-seru juga sebenarnya sih. Nggak tahu ya kenapa ya kalau ditanya kenapa bingung. Masuk ke tajuk 2 TikTok tolong dibuka. Tapi kan untuk penyanyi itu TikTok sekarang dibutuhkan loh buat promo. Secara bisnis Iya. dan lain-lain. Sebenarnya nggak cuma penyanyi sih, sampai sekarang bisnis Yep. Bisnis F&B. F&B bener. F&B pun udah bisa di TikTok. Aku setuju sih kalau itu. Setuju kan? Mungkin di lain waktu lah. Karena aku lihat sampai Justin Bieber aja bikin Bikin. TikTok gitu, Iya, memang, kayak memang. mereka Iya. bikin kayak Selena Gomez gitu. Kalau menurut lu Udah, Bang. Kan kita udah closing. Oke, Udah oke. closing. Oke, terima kasih ya. Itu pembahasan Gua tahu TikToknya. maksudnya bintang tamu Tapi seru, emang ya TikTok udah. itu agak toksik, aku tahu. Iya, iya. Aku tahu emang kadang-kadang komennya tuh kita bisa kebaca terus berita yang nggak harus kita lihat terus kita jadi kepengaruh ke kepala kita itu aku tahu. Ini mau Iya. mau kemana nih, Bang? Thank you, doain lagi ya. Iya. Oke, sukses Oke, pokoknya. sukses. Terima kasih. Amin, amin, sukses Sekali lagi lu kembali doain juga. semuanya. Ketawa Karin. Iya, makasih. Assalamualaikum. 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 Hello, we need to talk.